Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini menceritakan bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Dalam bagian ayat yang kita baca, kita melihat bagaimana Petrus dengan sembunyi-sembunyi mengikuti Yesus saat ia digiring pergi. Hal yang dilakukan Petrus sebenarnya baik karena ia menunjukkan kepedulian pada gurunya. Namun sayangnya Petrus mengikutinya dari jauh. Hal ini ia lakukan agar dirinya terhindar dari bahaya. Petrus berusaha untuk menjaga keselamatan dirinya agar tidak terlibat dalam kasus yang sedang dialami Yesus. Selain ini, Petrus juga mencoba untuk bergaul dengan hamba-hamba imam besar agar dirinya tidak dicurigai murid Yesus. Ketika orang-orang sedang berbicara soal penangkapan Kristus yang baru saja mereka lakukan, Petrus pun ada di tengah-tengah mereka. Petrus berusaha agar orang-orang menganggap dirinya adalah anggota dari mereka juga. Saudara, kita melihat bagaimana Petrus menolak untuk mengakui hubungannya dengan Yesus. Petrus tidak mengakui Yesus karena ia sedang menderita dan berada dalam bahaya. Meskipun dalam bagian ayat yang kita baca, akhirnya ada seorang wanita yang biasa bekerja di rumah itu mengatakan bahwa Petrus adalah salah seorang dari pengikut Yesus, namun Petrus menyangkal apa yang dikatakan wanita ini. Hingga pada akhirnya apa yang dikatakan Yesus bahwa Petrus akan menyangkal dirinya 3 kali sebelum ayam berkokok itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya Petrus menyesali hal tersebut. Saudara, melalui ayat renungan hari ini kita diperlihatkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus hanya karena ia tidak mau mengalami penderitaan atau kesusahan yang sedang dihadapi Yesus. Saudara, mungkin saat ini juga kita sedang mengalami hal yang serupa dengan yang Petrus alami. Mungkin kita sedang dalam keadaan di mana iman kita kepada Yesus diuji, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, seperti mungkin kita harus menyangkal Yesus agar mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang baik, keluarga kita maupun lingkungan kita. Tapi saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini mengenai iman kita kepada Yesus, marilah kita tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan meskipun hal yang buruk harus kita alami, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun lingkungan kita. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, apakah kita tetap memegang iman kepada Yesus meskipun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari kita berdoa agar Allah memampukan kita untuk tetap memegang iman kepercayaan kita kepadanya meskipun hal yang buruk harus kita alami. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mari kami berdoa pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya karena Allah sudah mengingatkan kami untuk kami semakin meneguhkan iman kami di dalam kondisi kami yang seperti apapun. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, ampuni jika iman kami sudah mulai lemah atau kami sudah mulai lebih banyak tertarik pada hal-hal duniawi. Pagi hari ini kami memohon kepada Engkau untuk menumbuhkan, menguatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan, sehingga kami tetap ditemukan sebagai orang yang memegang pengharapan di dalam Allah di tengah situasi yang seperti apapun. Dan kami berdoa Tuhan agar iman kami dan kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih sepanjang hari ini. Mari Allah tolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Tolong kami di dalam setiap situasi yang sedang kami hadapi, yang kami percaya kami memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.